bensound.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, manfaat energi. Sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita hari ini yang pertama adalah teks petunjuk. Kemudian yang kedua adalah energi dan perubahan bentuk energi. Yang ketiga adalah tempo. Oke. Teks petunjuk. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan teks petunjuk, panduan, atau instruksi. Kita tentu pernah melihat teks petunjuk, misalnya petunjuk memakai obat, maupun petunjuk menggunakan sesuatu, melakukan sesuatu, atau membuat sesuatu. Teks petunjuk memberikan panduan dengan baik atau memberikan arahan yang jelas. Nah, adapun pengertian teks petunjuk itu sendiri adalah suatu tanda atau isyarat untuk menunjukkan, menggunakan sesuatu, melakukan sesuatu, atau membuat sesuatu. Biasanya, ciri-ciri teks petunjuk yang lebih sering kita temui adalah yang pertama, menggunakan bahasa yang jelas. Yang kedua, sistematis atau tersusun. Dan yang ketiga adalah komunikatif atau mudah dipahami. Nah, di sini Ibu sudah memberikan contoh tentang teks petunjuk, yaitu petunjuk penggunaan kipas angin listrik. Nah, anak-anak tahu kan kipas angin listrik? Nah, ternyata ada petunjuk penggunaannya ya. Yang pertama, agar kipas angin dapat berfungsi dengan baik adalah memasukkan steker pada stop kontak. Kemudian tekan tombol on, lalu tekan tombol 1, 2, 3, atau 4 sesuai dengan kecepatan yang diinginkan. Kemudian tekan tombol putar untuk memutar kepala kipas angin ke semua arah. Dan jika selesai digunakan, bisa menekan tombol off untuk mematikan kipas. Dan yang terakhir, agar kita menghemat energi adalah mencabut steker dari stop kontak jika selesai digunakan. Nah, kita sudah membahas tentang kipas angin tadi. Ternyata kipas angin juga memerlukan energi. Apa sih energi itu? Nah, di sini kita akan membahasnya ya. Pengertian energi. Energi merupakan sesuatu yang menyebabkan benda dapat berfungsi dengan baik. Energi dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Ibu memberikan contohnya ya. Yang pertama, energi yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah energi kimia. Kemudian yang kedua adalah energi listrik. Yang ketiga adalah energi panas. Yang keempat adalah energi gerak. Yang kelima adalah energi bunyi. Dan yang terakhir adalah energi cahaya. Agar lebih jelas, mari Ibu jelaskan. Yang pertama, kita akan membahas energi kimia. Nah, apa sih energi kimia itu? Ternyata energi kimia merupakan energi yang dihasilkan dari proses kimia. Energi kimia tersimpan dalam bahan-bahan kimia. Nah, di sini Ibu telah memberikan gambaran contohnya ya, apa energi kimia itu. Kemudian yang kedua adalah energi listrik.
Energi listrik merupakan energi yang paling banyak digunakan dalam proses kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Ibu mencontohkan tentang gardunya ya. Banyak kita temui di beberapa daerah. Oke, selanjutnya adalah energi gerak. Energi gerak merupakan energi yang dapat membuat benda menjadi bergerak. Misalnya kincir angin ketika terkena angin akan berputar. Nah, contoh simpelnya biasanya kita membuat baling-baling dari kertas ya, atau kipas angin buatan. Nah, itu juga sama, adalah contoh dari energi gerak. Kemudian yang keempat adalah energi cahaya. Energi cahaya merupakan energi yang dihasilkan dari matahari, lampu, atau api. Di sini Ibu memberikan contoh energi cahayanya adalah matahari ya, karena matahari adalah sumber energi cahaya terbesar di bumi. Oke, selanjutnya adalah energi panas. Energi panas merupakan energi yang terjadi karena pergerakan internal partikel penyusun dalam suatu benda. Contohnya api. Nah, di sini apinya Ibu contohkan adalah api unggun ya. Nah, selanjutnya adalah energi-energi yang memiliki perubahan yang dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Yang pertama, perubahan dari energi listrik menjadi energi panas. Contohnya adalah setrika listrik. Kemudian yang kedua adalah perubahan dari energi listrik menjadi energi suara. Contohnya adalah radio atau tape recorder. Yang ketiga adalah perubahan dari energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya adalah lampu tidur. Yang keempat, perubahan dari energi listrik menjadi energi gambar dan suara. Contohnya adalah televisi. Yang kelima adalah perubahan dari energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya adalah kipas angin. Nah, ternyata perubahan energi yang terakhir adalah energi listrik menjadi energi panas. Contohnya adalah rice cooker atau magicom. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang tempo. Anak-anak sudah tahu apa itu tempo? Atau anak-anak pernah memainkan alat musik atau menyanyikannya? Nah, di sini tempo biasanya berlaku saat kita menyanyikan sesuatu atau sebuah lagu, baik itu lagu tradisional maupun lagu modern. Nah, alat musik memiliki energi bunyi. Jika kita memainkannya, maka akan terdengar bunyi yang merdu. Nah, bunyi yang teratur disebut nada. Bunyi yang teratur akan menghasilkan sebuah lagu. Nah, dalam lagu tersebut ada yang dinamakan dengan tanda tempo. Apa itu tempo? Tempo adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan cepat lambatnya lagu yang dimainkan. Nah, di sini ada macam-macam tempo. Yang pertama tempo lambat, yang kedua tempo sedang, dan yang ketiga adalah tempo cepat. Masing-masing tempo memiliki contohnya. Karena contohnya terlalu banyak, Ibu akan memberikan contoh yang sering kita temui dalam sebuah lagu. Yang pertama, untuk tempo lambat, contohnya adalah tempo largo dan tempo lento. Yang kedua, untuk tempo sedang, contohnya adalah tempo andante dan tempo moderato. Untuk yang ketiga, yaitu tempo cepat, contohnya adalah tempo allegro dan tempo presto. Nah, di sini anak-anak harus mengerti ya. Jadi, dalam menyanyikan sebuah lagu atau memainkan alat musik, kita harus menggunakan tempo agar terdengar lebih indah dan serasi nadanya. Nah, alhamdulillah materi hari ini sudah Ibu jelaskan ya.
Untuk penugasannya adalah menuliskan perubahan bentuk energi yang terjadi dan manfaatnya. Yang pertama adalah komputer. Komputer itu perubahan bentuk energinya dari energi listrik menjadi energi apa? Dan manfaat dari komputer itu apa? Contohnya seperti itu ya anak-anak. Yang kedua adalah lemari pendingin atau kulkas. Yang ketiga, mesin cuci. Yang keempat, kompor listrik. Dan yang kelima adalah pengering rambut. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya anak-anak. Terima kasih sudah menyimak materi pembelajaran hari ini. Semoga berkah dan anak-anak mudah memahaminya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.